Get out of life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pramudia Lambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-83. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat Timah Kostel, sabun cuci cap kodok, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat. Nanti 2 pertanyaan dengan penanya yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gratis senilai Rp20.000. Kemudian yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Coach Arvin dan Bapak Ibu semuanya agar kita berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman penang dan diakhiri dengan penutup. Materi yang kita bahas pada malam hari ini sangat menarik, yaitu fundamental bisnis pengusaha muslim yang akan dibawakan oleh Coach Arvin Mardianto. Beliau adalah mentor bisnis nomor 1 di Indonesia. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit kita, Coach Arvin. Silakan, Coach. Masya Allah, luar biasa sambutannya. Ini obrolan malam Jumat apa ini, Mas? Nah ya, ini banyak orang yang tanya ke saya. Ini Mbak, Mbak Kliwon. Waduh, serem dong. Iya. Tapi ini kita membahasnya tentang bisnis, Coach. Nah, jadi bukan tentang hal-hal yang lain. Siap. Ini kalau Kliwon kan identik sama ini ya, setan-setanan ya. Iya. Makanya nanti saya topiknya ke Gunung Kawi nanti. spiritual. Iya, nanti saya ke Gunung Kawi nanti hari ini. Hanya ini topiknya agak spiritual biar netralisir. Baik, izin ya menyampaikan. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Pram, ya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya, yang menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk kita ngobrol sebenarnya ya. Ini kita ngobrol tapi ya ada materinya, jadi agak berbobot gitu ya. Nah, sekaligus kita juga berbagi lah ya. Berbagi itu tidak harus dengan uang Bapak Ibu. Salah satunya adalah berbagi pengalaman atau berbagi materi yang sedang kita lakukan bersama. Mudah-mudahan ya apa yang kita sharingkan, apa yang kita obrolkan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga menjadi amalan dan amal jariah untuk Pram Manajemen ya, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya, dan menghadirkan obrolan malam ini meskipun lewat Zoom ya. Nanti boleh kita saling bertegur sapa nanti lain kesempatan secara offline gitu ya, agar terus kita bersilaturahim ya. Jadi silaturahim ini penting karena hadisnya adalah silaturahim bisa memperpanjang usia dan juga memperpanjang rezeki atau memperbanyak rezeki. Nah, baik, izin saya share screen Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan rundown acara. Jadi saya tidak mau menyita waktu yang terlalu banyak ya. Jadi kita akan langsung ke topik yang menurut saya ini penting untuk kita bahas ya. Karena sebagai pengusaha, ini rata-rata pengusaha atau karyawan?
Kebanyakan pengusaha, Coach. Kebanyakan pengusaha, ya. Ya. Nah, ini siap. Oke, jadi ini kita membahas yang basic dulu ya. Basic utamanya pengalaman kami ya sebagai seorang pengusaha dan juga sebagai seorang coach ataupun trainer terkait dalam bidang bisnis. Ternyata ya sama seperti kita punya rumah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus kuati di fundamental atau di pondasinya. Agar apa? Ya agar ya kalau kita mau punya rumah yang berlantai-lantai atau punya gedung bertingkat-tingkat, maka ya justru bangunan yang paling lama untuk kita kerjakan adalah di bagian pondasi. Nah, sama dengan bisnis. Kita mau pengen bisnis yang seperti apa? Yang besar, yang tinggi, yang lebar, maka kita harus pahami ya atau kuatkan fundamental bisnis. Utamanya saya di sini berbicara kita semuanya sebagai seorang muslim ya. Ini campuran nih Mas ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Saya sharing aja. Mungkin nanti seandainya ada yang beragama lain, dikontekstualisasikan aja di keyakinannya masing-masing. Saya yakin semua agama juga tujuannya adalah untuk kebaikan. Saya berbicara dalam konteks agama saya, bagi yang beragama lain, dikontekstualisasikan aja bahwa membangun bisnis itu juga harus dengan keimanan masing-masing. Itu seperti itu. Baik, tadi udah panjang kali lebar ya, tapi khawatirnya ini, khawatirnya kalau kita belum ada yang kenal ini siapa yang ngajak ngobrol ini kira-kira gitu ya. Maka tak kenal maka tak sayang. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Jadi saya juga pebisnis, Bapak Ibu. Bisnis saya ini kita mulai backgroundnya itu adalah jasa. Jadi jasa apa? Ini jasa yang tidak bisa saya tawarkan pada Bapak Ibu, ya terutama yang sudah menikah. Karena yang saya tawarkan adalah yang belum menikah. Oh. Ya, tapi kalau menikah ini luar biasa. Saya bisnis owner di Kaila Wedding. Jadi awalnya adalah karena usaha keluarga ya. Jadi kita tidak ada background wedding sama sekali, tapi keluarga ini ada saya, istri, kemudian istri ini kembar. Saya punya istri itu kembar. Ya, kembarannya ini yang bisa make up, kemudian sama saudara ini kakaknya istri juga ini yang dia modali untuk baju pengantinnya. Jadi empat-empatnya ini kolaborasi. Nah, kolaborasi ada yang bagian baju manten, ada yang bagian make up, istri saya bagian marketing, saya bagian manajemennya. Jadi itu jadilah sebuah usaha di wedding. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah udah jalan ya 6 tahun, baru 6 tahun. Ya, sampai sekarang. Dan itu dari anak turunannya wedding itu ada studio foto dan juga ada WO-nya. Nah, jadi itu ada dua tempat. Saya punya 2 tempat di Surabaya. Nah, karena sudah jalan 6 tahun itu, Mas, itu akhirnya kita jalan untuk mengembangkan unit usaha yang bisa dikolaborasikan. Saya juga menjalankan bisnis distribusi. Ya, distribusi produk dengan merek SR12 Herbal Skincare. Mungkin sebagian Bapak Ibunya sudah tahu ya, itu ada produk dalam negeri ya SR12 namanya. Itu saya sebagai agen. Ya, agen ini insya Allah bulan September saya sudah mencapai di level distributor. Nah, itu produknya herbal skincare meliputi susu kambing, kemudian madu, propolis, kemudian juga virgin coconut oil, dan juga skincare yang lain, facial wash, body wash, dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, lalu saya sanatnya ya, kalau bicara sanat, berbicara bisnis, saya juga perlu
menyebutkan di forum manapun saya sampaikan bahwa saya belajar bisnis dari dua guru besar gitu ya, di Indonesia terutama ya, ada Coach Ridwan Abadi dan juga ada Coach Fahmi. Kalau di Malang mungkin udah familiar ya Ya. dengan Coach Fahmi gitu ya. Nah, tadi saya di Coach Ridwan ini sudah sampai di apa namanya seluruh kelasnya sudah saya ikuti gitu ya, baik di KPB, OYC, GLP, bahkan saya sudah juga di komunitas beliau namanya Sukses Berkah Community itu. Saya juga ikut sampai kemarin juga dapat amanah untuk jadi mentor nasional SBC. Jadi di SBC itu sebuah komunitas pengusaha muslim yang sekarang insya Allah sudah 24 chapter di Indonesia. Jadi ada 24 bagian atau 24 cabang ya kalau di usaha itu. Nah, dengan member yang kurang lebih antara 8.000 sampai 9.000. Nah, ini cukup besar. Sejauh ini SBC juga udah membantu apa namanya UMKM yang bertumbuh. Tentunya ya dengan tujuan sukses berkah. Dan saya ambil sertifikat dari Coach Ridwan itu ya salah satunya yang materi beliau yang ingin ditularkan kepada anak didiknya itu adalah di mentor Business Roadmap atau BRM yang disebutnya. Ini seperti BMC tapi ada banyak modifikasi yang disesuaikan oleh UMKM Indonesia, Mas. Jadi kalau misalkan BMC itu adalah ya memang buatan luar gitu ya. Kalau di BRM ini lebih toolnya atau borangnya itu disesuaikan dengan UMKM Indonesia dan alhamdulillah sudah 10.000 UMKM yang sudah menggunakan BRM ini. Kemudian untuk yang di Coach Fahmi ini saya ambil kelasnya semuanya, hampir semuanya, mulai dari grounded business coaching, grounded leadership coaching, kemudian professional mentor business coach, kemudian professional training corporate coach, sampai program yang ke keluarga itu juga saya ambil gitu ya. Nanti plus juga saya ambil beberapa sertifikat yang dari BNSPRI, jadi pendamping UMKM dan juga TOT level 4. Kira-kira itu ya perkenalan dari saya, ini beberapa unit usaha saya. Monggo Bapak Ibu yang mau silaturahim atau sekedar apa namanya tanya ya silakan bebas ya, karena saya meyakini bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1.000 teman itu terlalu sedikit. Nah, kira-kira itu. Quote yang pertama. Betul. Oke. Tadi udah jelaskan terkait dengan perjalanan saya membangun organisasi bisnis ya. Dari Kaila Wedding saya itu akhirnya melahirkan studio foto di tahun 2020. Kemudian anak saya. Kemudian di tahun 2020 juga ini pas Covid. Ini saya cerita sedikit mungkin bisa diambil hikmahnya. Bisa dibayangkan wedding adalah salah satu mungkin di antara banyak usaha yang secara industrinya itu terpukul pada saat pandemi, betul ya? Betul. Siapa yang istilahnya itu apa ya, yang bisa bertahan pada saat itu pandemi, tidak boleh ada keramaian, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ada kerumunan dan sebagainya. Lah wedding itu memang untuk keramaian. Betul. Kan gitu ya. Ya ini unik gini menurut saya. Nah, tadi wedding itu nggak mungkin nggak rame gitu ya. Kalau nggak rame, kalau kata orang yang hajatan lah nggak balik modal. Betul. Ini sopo sing bowo. Seperti itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu tahun 2020 itu ini merupakan titik balik saya di dunia wedding itu. Saya melahirkan WO, Service Organizer. Bagi saya waktu itu terutama di Surabaya karena area layanan saya Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Saat itu saya masih ingat waktu terakhir kali tidak boleh ada wedding itu adalah Maret tanggal 24. Waktu itu saya event terakhir ya, 24 itu event terakhir saya sebelum puasa.
itu ada 2 event, ada 2 pengantin yang harus saya layani. Saya masangnya itu masang terop, masang dekor gitu Mas ya. Ya. Itu tanggal 22, 21. Hmm. Waktu itu sudah isunya kenceng sekali di Ya. sosial media dan sebagainya. Sampai akhirnya kita konfirmasi ulang ke yang punya hajat, gimana Pak jadi pasang gitu ya. Gimana Bapak jadi akad gitu ya. Anaknya jadi akad ini. Jadi Mas, gitu ya, saya sudah siapkan ini keamanannya, nanti sudah ada, ya mohon maaf ya, ada backingan gitu ya. Ini kita juga ada backingan apa, sebut saja ada orang partai sama orang DPRD waktu itu bilang, beliaunya bilang itu gitu ya. Nah, saya ingatkan ulang Pak, kalau sudah berangkat dan sudah masang di sana ini tidak bisa dibatalkan loh, gitu. Kan gitu ya. Akhirnya ya tenang aja gini ya. Ya akhirnya menjelang Hamin berapa itu dibatalkan itu adalah Hamin kurang lebihnya itu Hamin satunya, Hamin satu sebelum masang. Nggak berani. Jadi customer-nya nggak berani. Saat itulah kan nggak mungkin orang nikah itu ditunda, jadi pasti akan nikah. Tapi resepsinya yang ternyata yang ditunda. Jadi akad nikah itu tetap Mas. Ternyata orang nikah itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Kan gitu. Ya sama kayak misalkan kita punya bisnis restoran itu kan sebenarnya orang makan itu kan nggak bisa tiba-tiba puasa setahun kan nggak bisa loh Mas. Pasti makan ya. Dari sana saya sudah mulai sudah mulai melihat ternyata mungkin ke depannya ketika ada peraturan ini pasti orang akan nikah tapi perilakunya yang berubah. Betul, Nah, karena itu tahun 2020 akhirnya saya berpikir bahwa ini pasti akan membutuhkan namanya WO. WO itu adalah krunya, panitianya yang mengatur bagaimana pernikahan itu sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah PPKM ya, prokes, protokol kesehatan. Nah, di Surabaya waktu itu nggak terlalu nggak terlalu banyak orang WO itu sebenarnya. Nah, karena apalagi prokes, ya prokes waktu itu harus di hand sanitizer, tamu diatur, terus di suhu dicek dan sebagainya. Itu saya lihat peluang di sana. Jadi Mas saya waktu itu berubah semuanya yang sudah DP di awal itu akhirnya semuanya reschedule. Jadi itu pekerjaan yang paling banyak menguras fokus dan juga emosi karena waktu itu ya bersih tegang karena takut ya. Ini antara sudah siapkan budget untuk nikah yang sekian puluh juta gitu ya. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti itu akhirnya maunya adalah pembatalan dan uangnya balik semua. Ini saya juga kepotokan. Jadi akhirnya kita buat untuk win-win solution dengan customer. Kita jelaskan bahwa pada prinsipnya adalah ya ini mungkin secara pestanya tidak bisa berlangsung sekarang pada saat COVID, tapi secara akadnya saya lihat tidak ada penundaan. Nah, di sanalah peluangnya, karena kita harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah kaitannya dengan COVID, terutama protokol kesehatan. Jadi yang saya bidik itu akad nikah yang kecil-kecil Mas, nggak ada terop, nggak ada dekorasi pelaminan, adanya cuman akad nikah di rumah, ada backdrop, ada foto, tetap dia pengen pakai baju pengantin, tetap pengen di make up, tetap di foto dan video. Ya, tapi yang menarik ada WO-nya karena harus diatur kan satu area itu hanya 20 orang. Nah, pengaturan tamu, terus prokes, ada hand sanitizer dan termogan itu lah itu kru-kru kami itu yang saya jual kira-kira gitu. Di tahun 2020. Nah, ini akhirnya luar biasa. Jadi alhamdulillah ya WO-nya nggak jadi tutup. Jadi itu beberapa ini ya Bapak Ibu bisa jadi pengalaman bagi kita untuk saat ini. Lanjut setelah 2020, 2021 itu sudah mulai tetap ada COVID, tapi pemain baru itu juga nggak kapok-kapoknya gitu ya. Nah, ada pemain baru. Ini nanti tantangan pemain baru. Nah, salah satunya adalah selalu pemain baru di dunia wedding itu adalah menawarkan harga yang lebih murah. Nah,
Jadi kita udah harganya di menengah. Kebetulan kita ambil pasar menengah. Ini pasar yang sangat tricky sekali. Nah, sudah menengah itu dengan hitung-hitungan kita itu ya udahlah dapat gitu ya. Ini ada pemain baru harganya bawah. Fasilitas sudah mulai kebaca. Ada prokesnya, ada ininya, ada ini gitu. Nah, akhirnya mulai kebaca itu untuk ngimbangi itu dan untuk mempertahankan brand wedding saya yang bernama Kaela, akhirnya saya keluarkan brand Jari Manis Project. Jadi Jari Manis Project ini adalah wedding yang kita untuk second brand. Jadi untuk menyasar pasar yang low. Nah, dari sana. Kemudian lanjut karena customernya semakin banyak, ini kita perlukan wadah. Wadahnya adalah project yang saya dapat tugas dari guru kita, Coach Dr. Fahmi, untuk punya leadership project. Nah, leadership project saya hubungkan dengan bisnis, yakni terkait dengan edukasi kelas pranikah, Mas. Jadi tahun 2022. Nah, sebagai salah satu kontribusi, ibaratnya saya ambil uang dari dunia pernikahan, maka saya harus punya kontribusi dalam hal pernikahan. Apa kontribusinya? Saya bikinkan kelas edukasi pranikah, yakni bernama Siaga Academy. Jadi Siaga itu singkatan dari siap berkeluarga. Ya, atas keresahan kami juga banyak klien-klien kami yang nikah itu memang tidak punya ilmu, tidak punya persiapan, maka inilah kontribusi kami untuk membangun Indonesia kira-kira gitu, atau mulai dari keluarganya, mulai dari ilmu pranikah sebelum berkeluarga, itu seperti itu. Dan terakhir akhirnya saya juga konekkan dengan produk-produk yang ini dibutuhkan oleh orang yang setelah menikah, karena kebanyakan ya masih komunikasi. Klien-klien kami itu yang sudah nikah itu ya pengennya kalau sudah nikah itu kan pengen punya anak. Nah, ini punya anak ya masih tanya-tanya apa ya gitu ya. Nah, itu akhirnya kita collab-kan dengan produk yang menurut saya juga bagus dan bisa di-collab-kan. Jadi ada program promil itu dengan cara susu kambing, ya susu kambing, kemudian ada sari kurma, ada fish oil, sama ada manjakan, itu ada produk itu. Jadi ada paket promil. Nanti setelah hamil itu juga ada untuk anak itu untuk booster ASI ya, booster ASI itu juga susu kambing ternyata bagus. Kemudian ada untuk anak balita itu ternyata susu kambing juga bagus. Kemudian ada suami istri kira-kira ada istilahnya biasa ada rahasia gitu ya. Suami istri ini rahasia supaya tetap harmonis, awet gitu dan sebagainya, itu juga ada produk-produk untuk pasutri itu seperti itu. Nah, ini saya konekkan. Jadi bisnis ini dalam artian mungkin dilihatnya sebagai banyak brand, tapi sebenarnya ini saling kait mengait. Itu salah satunya kita rancang agar saling menguatkan seperti itu kira-kira. Ini sharing untuk perjalanan kami dalam membangun bisnis. Jadi relate dengan materi yang sekarang, yakni terkait dengan fundamental. Baik, itu pengantar aja dari saya untuk penjelasan. Saya mau cek dulu ada berapa ribu peserta ini. Wah, ada 23.000. Saya mau tes suaranya ini. Nah, nanti kalau saya bikin pantun dan ada kata-kata are you ready, tolong semuanya jawab ready gitu ya. Siap. Oke. Jadi kalau ada kata-kata are you ready, jawabnya ready ya, diawali dengan pantun. Silakan mic-nya mulai dari sekarang. Oke ya. Saya mulai dulu ya. Ikan hiu, ikan teri. Cakep. Oke. Are you ready? Ready. Aku siap. Mulai fokus ya. Oke. Ya, ini ngobrol-ngobrolnya adalah fundamental bisnis ya. Nah, ini saya kasih waktu 45 menit ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Boleh lebih kok, Coach.
Oh ya, siap. Jelaskan sedikit ya pengalaman kami. Nah, ini saya mulai dari fakta kegagalan berbisnis karena tahun 2017. Saya kenapa cari data ini? Karena saya teringat salah satu riset. Ya, satu riset yang mengatakan bahwa bisnis baru itu 1 tahun yang bertahan itu hanya 50%. Jadi katakanlah ada 100 pebisnis baru tahun ini, dia yang bisa ulang tahun di ulang tahun pertamanya itu adalah 50% pebisnis saja. Nah, 5 tahun kemudian yang tutup, bisnis yang tutup itu 80%-nya. Dan 10 tahun kemudian yang tutup itu ada 96%. Artinya apa? Banyak bisnis yang tutup daripada yang berhasil. Jadi, nah, mungkin bisa diketik di kolom komentar gitu ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, kira-kira sudah berbisnis sejak tahun berapa, atau mungkin bisa disampaikan saya bisnis sudah usianya sekian tahun. Usia bisnisnya ya, bukan usia ini ya, bukan usia Bapak Ibu ya. Usia bisnisnya. Alhamdulillah coach, saya sudah 2 tahun. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun. Silakan ketik di kolom komentar. Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Nah, umur bisnisnya sekarang udah berapa tahun? Oh, sudah 3 tahun dari 2023. Woi, berarti berbisnis pada saat pandemi. Keren, luar biasa itu. Mantap. Ya, berarti sudah melewati fase ulang tahun pertama. Yakni 50% rata-rata sudah tutup. Jadi angkatannya siapa namanya itu? Pak Randy. Saya cek tadi, Pak siapa? Randy. Pak Randy. Nah, Pak Randy itu sudah melewati ulang tahun pertama. Tinggal tantangannya adalah di tahun kelima. Tahun kelima itu 80% yang tutup. Nah, tahun kelima ini Ibu Titik berarti sudah melewati tantangan 80% pengusaha tutup. Berarti Anda berada di 20% pebisnis yang masih bertahan. Ada yang mungkin 10 tahun. Ini Pak Ahmad Muzamil ini, Coach. Pak Ahmad Muzamil. 10 tahun. Oh, siap. Pak Ahmad Muzamil 10 tahun. Ini tepuk tangan dong buat Pak Ahmad Muzamil. Jadi Pak Ahmad Muzamil ini sudah melewati tantangan di 96% sebagai pebisnis yang masih bertahan ya di antara 4% di antara 96% lainnya yang bisnisnya sudah tutup. Nah, ini seperti itu. Itu angka-angka yang krusial Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan. Itu sebagai muhasabah kita, sebagai bentuk rasa syukur kita, berarti alhamdulillah kita berbisnis sudah stabil. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, di tahun 2017 ada penelitian gitu ya, bahwa kegagalan sebagai pebisnis itu semakin tahun semakin meningkat. Apalagi semenjak adanya corona. 20,9% di tahun 2018, 31,4% di tahun 2019, 39,3% tahun 2020 sampai ke 2022. Yang 2023 kan belum ada datanya ya. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Seandainya ada 100 pengusaha baru ya di tahun 2017. Ya, ini adalah persentase kegagalannya. 2018 100 tadi berkurang jadi 79. Berkurang lagi jadi 54, berkurang lagi jadi 33, berkurang lagi jadi 18 dan sampai 2022 menjadi 9 pebisnis aja. Ini ilustrasinya. Artinya apa? Riset yang lama yang saya sampaikan tadi itu zaman ketika posisi normal. 1 tahun 50%, 5 tahun 80% yang tutup, 10 tahun 4% yang tutup. Jadi nunggu 10 tahun baru ada 4 pengusaha yang survive atau 96 pengusaha yang tutup. Tapi ini dalam kurun waktu 5 tahun, ini langsung
91%-nya tutup, kira-kira gitu. Artinya lebih cepat Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya kita harus belajar, mempelajari pola-pola bagaimana supaya bisnis kita termasuk bisnis yang bisa survive dan sustainable. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya adalah ya kita harus kuatkan di pondasinya, Bapak Ibu. Nah, karena kita lihat UMKM di Indonesia itu porsinya seperti ini. Bisa dibilang usaha mikro, ya, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Yang mana usaha besar itu hanya 0,01%. Berarti artinya apa? 99,99% adalah mikro, kecil, dan menengah. UMKM. Nah, gitu. Berarti apa? Banyak kita sebagai pebisnis itu kesulitan untuk bertahan, ya, kalau nggak mati. Atau yang kedua, kita kesulitan untuk naik level. Nah, itu seperti itu. Naik level dan pilihannya naik level sulit, terus kalau nggak gitu mati. Nah, itu gitu. Nah, ini adalah sebuah trigger data dari kita agar semakin lebih apa ya, melek gitu ya, lebih sadar bahwa bisnis itu nggak ada ceritanya. Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan gitu ya. Kecuali kalau bisnisnya tour dan travel, memang ownernya jalan-jalan. Kan gitu ya. Ini artinya bisnis harus dikelola secara serius, harus direncanakan, harus cari ilmu. Nah ini Bapak Ibu patut berterima kasih karena Pram ini bisa menyelenggarakan ngobrol-ngobrol santai tapi ya berbobot. Nah, seperti ini. Kita bisa sharing gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ilmu saya dapatkan dari Coach Ridwan. Ya, ada tangga kemapanan bisnis. Ya, beberapa saya modifikasi. Artinya ada orang mulai dari bisnis tinggal starting. Mungkin saya tambahkan persiapan inkubator bisnis. Inkubator itu berarti kita masih bingung mau bisnis apa, mau apa jalankan yang mana, gitu ya. Baru ketika sudah tahu bisnisnya apa yang dijalankan, ini kita sebut fase starting, fase baru memulai. Ternyata dalam tangga-tangga ini, itu ada tahapan dan ada fokus yang dikerjakan. Nah, saya bilang fokus, bukan berarti yang lain tidak dikerjakan, tapi fokusnya yang membedakan. Pada saat fase starting ini, yang kita lakukan adalah kita harus ahli dalam produk. Kita fokus pada bagaimana menemukan produk market fit-nya. Apakah produk yang kita tawarkan kepada customer itu adalah produk yang memang market fit atau diterima, dibutuhkan, ya, menjadi solusi. Itu poinnya. Barulah kalau misalkan ada produk yang market fit, seperti saya ceritakan tadi, pada saat pandemi, ya, semuanya takut, pada pernikahan pada batal semua, ya. Pada saat itu bisnis saya lagi istilahnya yang awalnya sudah ngomset gitu ya, turun lagi di fase starting lagi karena ada lingkungan, ada peraturan dari pemerintah yang itu berakibat pada bisnis saya. Akhirnya saya turun tangga itu. Turun tangga memvalidasi lagi, saya menawarkan produk akad pandemi, kira-kira gitu. Produk paket akad nikah untuk kondisi COVID dengan ada fasilitas protokol kesehatan. Nah, di sana ternyata market fit, Mas. Market fit diterima, jadi orang nggak ada masalah, harga produk waktu itu hanya di kisaran 3 juta, 5 juta gitu. Jadi karena yang dilayani akad aja, bukan resepsi, maka kita nggak mungkin tawarkan puluhan juta atau ratusan juta. Nah, ketika kita sudah bikin produk ini, terus diterima market, maka kita naik ke tangga kedua, yakni running. Atau fokusnya adalah ngomset. Maka di sini kita harus punya keahlian marketing. Bagaimana kita harus genjot, karena market dan produknya udah fit seperti ini, ya sudah fit, sudah cocok, tinggal kita runningkan dengan cara
ya kita booster ya supaya kita banjir order. Nah ini marketing mastering jadi kuncinya. Nah kalau sudah banjir order, permintaan sudah banyak, nah naik di tangga berikutnya di fase growing. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana membangun organisasi, sistem, dan manajemen. Maka yang harus kita punya keahliannya adalah operational mastery. Karena kita nggak pengen, Mas, banjir ordernya, tsunami komplainnya. Ya kan? Siapa yang pengen banjir order tapi tsunami komplain? Itu lebih parah. Gara-gara apa? Marketingnya digenjot, tapi operasionalnya tidak ngatasi untuk melayani customer. Nah ini malah menjatuhkan reputasi kita. Jadi di tangga yang nomor 4 ini kita bisa jatuh itu. Gara-gara Allah itu. Iya murah tapi murahan. Nah, kan gitu nanti akan seperti itu. Muncul stigma-stigma negatif gara-gara operasional yang tidak kita siapkan. Nah tapi kalau kita sudah siapkan, maka ketemu itu banjir order, service excellent. Nah, kan itu akhirnya enak. Ya, akhirnya semakin getok tularnya itu semakin membesar. Tentunya nanti akan menjadikan permintaan di daerah-daerah yang lain. Nah, di sanalah tanda bahwa kita harus masuk ke fase establish atau fase dewasa yang dimana kita mengharuskan untuk ekspansi atau scale up. Nah, scale up ini, disinilah fondasinya karena produknya sudah market fit, ordernya sudah banjir, operasionalnya excellent, maka scale up. Apa yang di scale up? HCM-nya, Human Capital Management-nya, SDM-nya. Karena apa? Mungkin pada saat belum buka cabang, itu semuanya terkendali. Owner sebagai pimpinan tertinggi, dengan leadership-nya, itu bisa semuanya sistem-sistem bisa terkuasai. Tapi ketika ini banyak cabang, muncul persoalan SDM, muncul persoalan kultur. Nah, ini yang paling susah. Maka HCM Mastery, rekrut yang tepat, latih mereka, kemudian rekrut talenta yang terbaik, ajak dia bisa bekerja sama dan sebagainya. Ini HCM Mastery. Duplikasinya adalah duplikasi orang, karena pada dasarnya bisnis ini kita tidak bisa perlakukan sebagai benda mati, karena yang menjalankan adalah manusia. Maka manusianya ini yang perlu kita harus juga kelola dengan baik. Baru di tangga yang terakhir adalah kita di fase tua, fase maturity, pensiun, IPO, atau freedom. Terserah, ini mau exit-nya apa. Exit-nya mau IPO, dan sebagainya. Disinilah kita sudah mulai berhadapan dengan persoalan-persoalan finansial, meliputi pajak, meliputi nanti saham, karena sudah bagi saham gitu ya, kemudian sharing profit dengan pemilik saham dan sebagainya, pengaturannya seperti apa, ada orang profesional masuk. Nah itu bagaimana bisa dibayangkan kita yang UMKM yang kita menggaji mungkin masih di bawah UMR, ya, atau di angka UMR, pada saat mau sudah bisnisnya sudah berkembang sedemikian pesat, banyak orang-orang profesional masuk yang gajinya bisa 2 digit, ya, yang gajinya bisa berdasarkan proyek, yang itu ya bisa saja menimbulkan konflik dengan orang-orang yang masih merintis, yang bersama kita yang awal-awal masih merintis. Nah, ini juga harus diatur financial mastery-nya. Nah, seperti itu kira-kira tangga kemapanan bisnisnya. Ini dipahami dalam rangka apa? Topik kita, fundamental bisnis. Jadi bisnis itu pahami roadmap-nya, pahami tangganya. Nah, supaya apa? Kita akhirnya bisa mengidentifikasi, kita mau melangkah ke mana. Bisa nggak dari produk mastery langsung aja kita scale up gitu ya? Ya bisa, tapi kalau jatuh ya luar biasa jatuhnya kan gitu. Iya, ibaratnya ancang-ancangnya kita itu dari tangga 1 langsung naik ke tangga yang nomor 5 atau yang nomor 4 gitu ya. Itu kalau jatuhnya kita nggak mendarat dengan tepat, ya itu bisa keseleo. Ya kalau keseleo. Kalau kepleset, terus jatuhnya kena kepala duluan, nah kira-kira gitu ilustrasinya. Nah itu ya akhirnya ya bangkrutnya juga lumayan. Nah, gitu ya.
atau gagalnya juga lumayan. Nah, ini kita berbicara tentang tahapannya. Seperti itu. Ini mudah-mudahan masih nyimak ya. Ya. Selanjutnya adalah journey. Kita tadi bicara di terakhir IPO. Nah, di sini IPO di sini bukan kaitannya dengan saham ya, tapi IPO ini berkaitan dengan input, proses, output. Kita harus tahu bahwa dalam bisnis fundamentalnya adalah bagaimana kita punya input, lalu kita kelola dalam sebuah proses, dan tentunya bisnis pasti punya output. Nah, disinilah yang akhirnya menjadi sebuah framework kita ya dalam mengelola bisnis. Ya, kalau ini saya ambilnya dari Simon Sinek. Ya, start with why gitu ya. Input itu why-nya. Jadi alasan kenapa Anda bisnis itu semua pengusaha Anda tanyakan semuanya punya alasan. Karena kita mulai dari kenapa. Karena bisnis ini, Mbak, ya, kalau alasannya nggak kuat, sebenarnya lebih enak karyawan. Kira-kira gitu. Tapi anehnya kalau kita itu sudah jadi karyawan, angan-angannya pada saat kerja adalah ini enak ya paling kalau jadi pebisnis. Iya. Iya kan gitu ya. Jadi selalu gitu. Nah, saya selalu cerita bahwa sebenarnya hidup itu sawang sinawang sebenarnya. Pebisnis itu pengennya jadi karyawan, karyawan pengennya jadi pebisnis. Maka why itu adalah poin yang paling penting. Ya, kenapa kita berbisnis? Supaya apa? Kita nggak gitu, Pak. Nggak lirik sana lirik sini gitu ya. Ya rumput tetangga pasti lebih hijau gitu ya dari sudut pandang di pekarangan kita gitu ya. Nah, tapi tetangga kita melihat kita juga lebih hijau kita gitu ya, kira-kira gitu. Nah, maka why itu harus jelas. How to itu prosesnya harus disiplin. What itu adalah hasilnya. Kita harus konsisten menginginkan hasil seperti apa. Nah, maka dalam bisnis itu ada purpose-nya, ada tujuannya, dan dalam proses bisnisnya ada fundamental dan taktikalnya, dan di hasil bisnisnya itu ada goal dan result-nya. Nah, yang kita bahas adalah di proses, hanya di bagian fundamental. Ya, kalau purpose itu nanti juga ada sebenarnya. Cuman kita tidak bahas di sini dulu. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan. Ini framework-nya. Nah, saya mau tanya dulu nih pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kira-kira apa nih kendala terberat Anda dalam memulai atau yang sudah membangun bisnis? Kendala terberatnya apa? Bisa diketik di kolom komentar. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing. Nah, itu pada dasarnya fondasi mana yang harus kita perkuat? Modal. Nah, modal untuk kita memulai. Mempromosikan produk atau service. Kurang percaya diri, pemasaran. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Luar biasa. Bisnis apa? Ya, bisnis apa berarti pengen bisnis apa kira-kira gitu ya. Pesaing ya, bisnis pasti ada pesaingnya gitu ya. Oke, jadi banyak kendalanya. Oke. Setidaknya yang saya rangkum ya kendala terberat gitu ya. Komitmen, konsistensi, mencari pasar. Nah, itu seperti itu. Ini saya mulai dari sini. Nah, aneh tapi nyata, banyak karyawan pengen jadi pengusaha, tapi banyak juga pengusaha yang pengen jadi karyawan. Betul apa betul? Ini dulu, kita jangan bicara produknya, jangan bicara bisnisnya, ya kita bicara pelakunya dulu. Nah, ini kadang pelaku ini kalau kita nggak menyadari, kita itu nggak settle gitu ya, nggak kita nggak teguh pendirian, kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi pebisnis. Masih lirik sana lirik sini, sebenarnya hakikatnya ya bukan bisnisnya yang bermasalah, tapi ownernya yang bermasalah. Nah, itu seperti itu. Ini dari Coach Ridwan ini. Ya, pada saat ditanyai gitu ya, mungkin
gimana kabar bisnisnya? Waduh, jelek ini, lagi nggak bagus kalau bisnis ayam sekarang, misalkan ayam harganya mahal dan sebagainya, gitu ya. Ini nggak bagus dan sebagainya. Pertanyaannya, ya, yang bisnis di dunia ayam yang lagi turun ada apa enggak? Pasti ada. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah yang restoran ayamnya juga makin laris dan tetap sukses ada apa enggak? Pastinya ada. Berarti bukan salah ayamnya kan gitu. Tapi pengelolanya. Jadi bisnis itu ya itu tadi. Bapak Ibu nggak usah khawatir bisnisnya ditiru oleh kompetitor. Ya, selama Bapak Ibu yang punya niatan membesarkan usaha, punya skill dengan leadership tertentu, ya, nah, dan sebagainya, itu semuanya ditentukan oleh yang eksekusi, Bapak Ibu. Ide itu banyak di luaran sana, oleh orang boleh contek lah, boleh contek model bisnis, boleh contek idenya, gitu ya. Tapi yang mengeksekusi kembali kepada orangnya, kembali kepada pengusahanya, ke ownernya, ke timnya. Nah itu yang nggak bisa, gitu ya. Buktinya perusahaan ayam restoran ya yang bergerak di bidang restoran menunya ayam itu banyak banget gitu ya. Ya tapi kan ya tahu sendiri ya McD, KFC gitu ya. Ya tetap aja tetap bertengger. Kan gitu kan? Walaupun ditiru dengan harga 7.000, 8.000 kan gitu. Betul. Ya tetap ya bisa survive. Ini aneh. Artinya ya ini harus kita fokuskan pada diri kita dulu. Diri kita ini gimana? Ya apalagi masih tolak-tolak pengen jadi karyawan. Berikutnya adalah masalah modal tadi disampaikan. Nah, tahukah Anda banyak pebisnis kesulitan modal, tetapi banyak juga orang kaya yang bingung uangnya diinvestasikan kemana. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda kesulitan modal, pertanyaan pertama, berarti Anda kurang silaturahim. Anda belum menemukan orang kaya yang baik hati, yang mempercayakan uangnya diinvestasikan ke usaha Anda. Itu seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya, seandainya Anda ketemu dengan orang kaya tersebut, ya, dikasih modal 1M, gitu ya. Pertanyaannya, 1M itu mau diapakan? Tadi yang kesulitan modal gitu ya. Nanti kan langsung, waduh langsung bingung. Oh 1M ya, ini saya tak sewa ruko, saya tak beli ini, habis. Setelah itu bisnisnya gimana? Nggak jalan. Berarti apa? Modal finansial bukanlah faktor utama. Nanti kita akan bercerita. Ya, pada prinsipnya adalah ya kita modal itu tidak harus punya pribadi. Tapi kita bisa kolaborasi. Ya, nah disinilah nanti kita akan bongkar mindsetnya. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah banyak peluang di luar sana, tetapi masih bingung mau bisnis apa, betul ya? Ini kan katanya siapa namanya pengusaha yang itu siapa namanya Bob Sadino. Nah. Bob Sadino itu bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, bukan yang ditanya-tanya terus. Betul. Betul kan? Artinya apa? Peluang di luar sana itu banyak Bapak Ibu. Anda mulai dari bisnis tanpa modal banyak. Hanya sekedar tadi disampaikan jadi reseller, dia. Saya distributor produk herbal skincare. Jadi reseller saya bisa, dia. Jadi apa namanya mungkin kita mau bisnis jasa bisa hanya ngajar aja, buat aja video pembelajaran terus e-course-nya dijual bisa, gitu ya. Artinya apa? Peluang di sana banyak, tapi kita mau bingung bisnis apa. Nah ini berarti kita terlalu fokus pada masalah, ya tidak fokus pada solusinya. Ini yang keempat. Lalu tadi juga ada yang menyampaikan produk. Ini kayaknya rangkuman dari chatnya ini, padahal nggak janjian ya. Iya kan? Susah bikin produk yang berkualitas dan sebagainya. Saya aneh tapi nyata, banyak produk berkualitas tidak laku Pak di pasaran.
Tapi banyak produk yang biasa-biasa saja, cenderung bahaya, laris manis di pasaran. Ada minuman yang bisa untuk membersihkan kerak-kerak ya yang ada di kamar mandi kita. Tapi minumannya ini laku. Ini kebetulan apa namanya labelnya sudah saya copot ini. Tahu minuman apa ini? Dan ini dijual di 200 negara. Iya, betul. Iya, betul ya. Ya, Iya. yang ada soda-sodanya itu ya. Ini sudah jelas ini. Ikon saya sudah tak tampilkan di sini. Itu kan minuman yang kira-kira produknya itu sehat nggak ini? Yang nggak sehat. Iya. Merusak organ kan gitu ya, merusak kesehatan. Tapi laku. Betul. Jadi ternyata ada yang nyebut merek. Sering Sudah minum ini saya berarti. cari. Sering minum ini berarti. Sering minum ya. Enak ya Pak ya. Padahal merusak kesehatan, tapi kok bisa laris ya? Kan gitu kan. Jadi kan bukan produk yang berkualitas atau nomor satu yang harus ya idealis gitu ya. Harus sehat, harus enggak ada pengawet dan macam-macamnya. Ada juga makanan gitu ya. Makanan yang itu ada pengawetnya, banyak pengawetnya, tidak direkomendasikan untuk dimakan tiap hari gitu ya. Tapi ternyata laris juga. Dan itu di 200 negara yang lain jualan ini juga ya. Betul, betul. Dan ada versinya. Rasa soto, rasa rendang, hari gitu ya. Nah, itu kan juga gitu. Laris Pak gitu ya. Malah produk-produk yang katanya ini tanpa MSG, ini organik, ini gini, itu yang biasanya tidak laku, kan gitu kan. Berarti kuncinya apa ini ya kan gitu. Nanti kita gali-gali. Ini saya hanya melempar pertanyaan agar menggugah pikiran kita aja, menggugah mindset kita aja. Dan yang terakhir adalah aneh tapi nyata. Katanya bangun bisnis itu susah, tapi makin banyak yang pengen jadi pengusaha. Betul. Semua yang ada di sini adalah korban-korban motivator untuk jadi pengusaha, betul? Iya. Ya, katanya susah, tapi susah kok malah semakin penasaran dijalani gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, artinya apa? Ya, sebenarnya nggak susah, tapi memang butuh effort aja. Ya makanya kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang ngobrol-ngobrol yang bermanfaat lah. Sekaligus sharing untuk ilmunya, ya supaya apa ya? Gini Pak, ada prinsip bahwa bisnis itu harus serius ya. Menurut saya jangan hanya bisnisnya yang serius, tapi hiduplah dengan serius, ya berbisnislah dengan bahagia. Ini saya disampaikan oleh guru kita yang lain. Ya, Pak Happy Trenggono. Ya. Jadi hidupnya yang harus kita seriuskan. Jangan hanya bisnisnya saja. Bisnis itu harus dengan bahagia agar apa? Kita nggak sepaneng, kita nggak tertuntut, nggak tertekan, tapi hidup kita dijalani dengan serius. Artinya apa? Seimbang. Keluarga tercover, bisnis, relasi, orang tua dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah ini adalah secuplik fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, saya mulai dari sini dulu. Lalu pertanyaan kita adalah sesuai dengan topik, apa fundamental bisnis sebagai seorang pengusaha muslim? Gitu ya. Kita mulai dari fundamental yang pertama. Apa itu? Sebagai seorang pebisnis, kita harus punya big goal. Artinya apa? Kita besarkan cita-cita perusahaan kita. Ini fundamental pertama. Agar masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di awal, itu bisa teratasi. Itu dengan fundamental ini. Kita nggak lirik sana, lirik sini, pengen jadi karyawan. Itu biasanya nggak punya goal, Pak. Sederhana. Atau punya goal, tapi goalnya nggak gede. Atau goalnya gede, tapi belum konkret. Nah, maka kita harus punya goal. Besarkan cita-cita perusahaan kita, perusahaan Anda. Jadi boleh, Pak,
Anda berasal dari garasi, tapi cita-citanya harus korporasi. Anda mulai dari satu titik, tapi akhirnya meluas, melebar untuk bermanfaat pada umat, pada masyarakat. Nah, itu. Nah, ini saya perlihatkan, gitu ya. Ilustrasinya adalah kita mulai dari Indonesia, titik A, gitu ya. Titik A, ya, Anda harus punya bayangan bagaimana produk dan jasa kita itu bisa mengcover seluruh dunia. Suatu saat saya akan bertransaksi dengan orang Jepang, suatu saat saya akan bertransaksi dengan orang Timur Tengah, dengan Arab, suatu saat usaha saya juga bisa bertransaksi dengan orang Amerika. Misalkan seperti itu. Nah, dan itulah yang harus ada dalam kepala kita. Besarkan cita-cita perusahaan. Ya. Mulai dari apa? Ya, paling sederhana, pengen omset berapa? Nah, saya tanya. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, ya, silakan ketik pengen dapat omset berapa tahun ini, 2023. Yuk, Silakan Bapak silakan. Ibu. Pengen omset berapa Bapak Ibu? Ditulis di Omset kolom chat. berapa? Ya, ini saya hanya tanya. Insya Allah saya nggak ambil bagian dari omset Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Tapi kalau saya dibagi, saya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, 20 juta per bulan. Oke. Amin, amin. Tahunnya berapa ya? Lebih dari 10 juta. Oke. Terus? Yang lain? Nah, pengen omset Waduh. berapa? Masih malu-malu ini sepertinya. Ayo omset. Tahu ya Bapak Ibu omset itu apa? Omset adalah penjualan 500 juta per tahun. Oh, insya Allah. Ya. 25 juta per bulan. Per bulan. Oke. Oke, saya lirik dulu ya. Nah, lebih dari 10 juta, 25 juta per bulan, 25 juta. 1 M per tahun. Wih, tepuk tangan. 1 M per tahun. Masing-masing outlet pengen 100 juta per bulan. Wah, ini outletnya ada berapa Pak Reddy? Luar biasa. Ini. Mantap ini. Mantap ini ya. Karena kalau kali 10 sudah 1 M per bulan itu. Iya. Sudah miliaran gitu ya. Nah, omset itu adalah penjualan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah 3. Waduh. Sip, Pak Randy. Ya, mudah-mudahan lancar. Omset itu adalah penjualan Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya, omset itu pengen omset, omsetnya 1 M, gitu ya. Pengen profit berapa? Jangan-jangan saya mendampingi Mas Pram ya. Saya mendampingi bisnis server. 1 bulannya itu bisa sampai 5 M per bulan. Masih merintis mah. Tapi itu kan profitnya tipis banget, 0, sekian persen. Iya kan? Karena tahu kan server ya, dari transaksi itu. Ya, kalau kita jualan pulsa gitu ya, atau kita transaksi bank gitu ya, itu biaya adminnya kan misalnya kalau pulsa 10.000, kita hanya ambil 10.500 perak. Berarti 500 peraknya aja kan? 500 perak itu berarti berapa persen? 0,5%. Nah, itu gitu. Ya, itu kira-kira profitnya. Gross profit margin. Ini juga harus dibayangkan di kepala kita. Dengan pengen punya profit segitu, dengan pengen punya omset segitu, kira-kira berapa jumlah produk yang terjual? Harus dibayangkan. Dengan berapa jumlah transaksi? Harus dibayangkan. Berapa jumlah cash yang dihasilkan? Apa bedanya profit sama cash? Kalau profit itu dari omset sudah dipotong sama HPP. Tapi kalau cash, profit sudah dipotong dengan biaya-biaya. Di antaranya adalah gaji, operasional, dan biaya yang lain-lain yang timbul. Nah, itu seperti itu. Berapa jumlah cabang yang akan dibuka? Misalkan tadi pengen 1 M per bulan. Nah, sementara punya 3 cabang, berarti saya butuh 10 cabang. Butuh 7 cabang baru yang akan dibuka. Gitu ya. Berapa unit bisnis yang dibuat? Bisa saja bisnisnya 1 tapi nggak buka cabang. Bisanya adalah melahirkan unit bisnis untuk proses bisnis yang lain. Jadi untuk menunjang bisnis yang lain, ini yang saya kerjakan. Jadi saya kalau buka cabang wedding di kota yang lain, effort-nya lebih besar. Ya,
lebih baik buka yang unit bisnis yang lain. Begitu. Ya, suatu saat kalau misalnya sumber dayanya ada, ya mungkin bisa buka cabang. Jadi buka cabang bisnis sejenis atau kita bikin unit-unit yang memperkuat bisnis kita yang induk tadi, itu juga bisa. Dan yang paling penting ini bagi pengusaha muslim, berapa zakat, infak, dan sedekah yang mau dikeluarkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya ya target omset yang sampean sampaikan tadi itu menjadi target zakat, infak, sedekah yang harus Anda keluarkan. Bisa dibayangkan ya, berarti saya harus berbisnis dengan omset berapa? Saya harus berbisnis dengan harus menghasilkan profit berapa, dan saya punya cash berapa, punya berapa cabang. Bisa dibayangkan kebermanfaatannya. Biasanya orang mulainya dari omset, tapi kita sebagai pengusaha muslim, coba mulailah dari ziswa. Zakat, infak, sedekah, wakaf yang mau dikeluarkan berapa. Nah ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada mindset pengusaha muslim. Kalau Anda pengen 1 bulan 10 juta zakat infak sedekahnya, maka harus punya bisnis, omset berapa, profit berapa, cash berapa. Dapat dipahami ya? Nah itu akan menjadi energi, menjadi strong way kita. Agar apa? Berarti saya bisnis tidak boleh gagal. Saya bisnis harus sukses. Karena apa? Dengan saya punya target zakat, infak, sedekah 1M per bulan, maka saya akan menebar bermanfaatan yang lebih besar. Itu. Jadi besarkan cita-cita perusahaan Anda. Be goal. Karena sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan niatkan yang baik-baik. Jangan pernah ragu Bapak Ibu terhadap niat Anda, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, itu poinnya. Jadi kalau Anda merasa tidak yakin, tidak mau membesarkan target bisnis Anda, maka sejatinya pada saat itu Anda masih kecil iman. Atau Anda mengecilkan Tuhan Anda. Nah, itu seperti itu. Bagi Allah 1M kecil. Ya, bagi Allah 10M itu kecil. Tapi ya, kita ingin tata niatnya kita dulu. Untuk apa kita meraih omset yang besar? Untuk apa kita meraih profit yang besar? Untuk apa kita meraih cash yang besar? Tidak lain, tidak bukan, banyak pebisnis yang sukses, ya, yang besar, ya, itu karena dia punya cita-cita atau goal yang besar, bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, itu semuanya seperti itu. Kita bisa lihat, semuanya pasti ada maksud, ada misi. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan, misalkan gitu. Saya ingin saya ingin memberantas kemiskinan. Ada visi-visi besar yang di sana. Nah, maka ayo ditata iman kita. Nah, sebagai seorang pemimpin, ya, ini perkataan Simon Sinek, bahwa pemimpin yang hebat itu berbicara masa depan secara jelas dan dia bercerita sejelas masa lalunya. Jadi kita bicara visi Bapak Ibu, bagaimana kita visinya, kenapa harus sekian M, atau kita pengen berapa T, gitu ya. Nah, kita harus berani menyebutkan triliun, gitu ya. Itu apa? Ya, karena kita punya visi ke depan dan kita mampu menjelaskan visi ke depan kita sejelas kita menjelaskan masa lalu kita. Seperti itu. Nah, ini saya kasih gambaran perusahaan yang sekarang di dunia besar, semuanya juga kecil dulu. Betul? Ya, Apple, Google, ini garasi semua Bapak Ibu. Ya. Ya, makanya walaupun Anda mulai dari garasi,
Ya, cita-citanya korporasi beroperasi 200 negara. Nah, belum punya garasi ya. Misalkan gini, bisnis mulai dari modal koperasi, cita-citanya korporasi kan bisa, Pak. Iya, iya. Modalnya pinjaman koperasi ya. Ah, Indomaret juga tahun 88, weh. Yakin aja banner Indomaret gitu, padahal belakangnya sawah, kanan kiri nggak ada tetangga, kan iya. gitu. Nah, jalanan masih berupa tanah gitu ya, tapi yakin dulu ya. Mhm. Dan mereka akhirnya seperti ini kan gitu kan. Iya. Nah, Indomaret sekarang ya Wow. ini merupakan ya, ini juga kebanggaan yang mungkin ya di Indonesia ini kan selalu jadi benchmarknya kalau untuk perusahaan retail itu ya meliriknya Indomaret gitu ya, Alfamart dan sebagainya. Karena udah hampir 20.000 cabang ya, 20.000 outlet gitu ya, 20.000. Saya mendampingi perusahaannya Mas Dedi itu di Pulsa 21 itu masih di 150 counter pulsa. 150 titik counter pulsa yang ada di Surabaya, Gresik sama Banyuwangi. Begitu. Ya, 20.000 itu luar biasa. Ya. Ini saya itu keliling-keliling di perumahan. Perumahan itu masih belum banyak penduduknya, masih dijual perumahannya itu. Tapi itu di rukonya itu sudah ada Indomaretnya. Padahal masyarakatnya belum terbentuk, tapi Indomaret sudah di sana, mungkin sudah beli propertinya di sana. Kan luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghindar dari Indomaret. Mungkin ada warung Maduro ini yang mau menyaingi Indomaret gitu ya. Buka 24 jam. Ya, benar, Itu benar. juga luar biasa juga ini. Jadi saya salut dengan mentalitasnya itu. Ini Amazon seperti ini. Ya, kerja keras, ya buat senang dan cetak sejarah. Nah, itu seperti itu. Yang kedua adalah empati. Ya, empati pada semua pihak, ya. Ya, yakni bagaimana menurut ini pakai COCE gitu ya. The best marketing strategy ever, care dan empati. Jadi kita mau jual, Pak. Kita mau jual produk kita, bisnis kita dan sebagainya. Basicnya adalah empati. Empati kepada siapa? Nah, kalau kita transaksinya kan sama manusia. Tapi sejatinya, ini kalau kita tarik dalam spiritualnya, empati ini kita relationship. Relationship-nya dengan siapa? Ya, di keyakinan kita tidak hanya hablum minanas, tapi hablum minallah. Ya, jadi empati pada semuanya. Menebar manfaat untuk semuanya. Membangun relationship yang berkualitas. Nah, kita harus mulai dari hubungan pada Allah dulu. Jangan-jangan ya selama ini hubungan kita pada Allah jelek. Kita hanya datang pada saat susah. Pada saat nanti kita sudah lapang, ya kita tinggalkan. Atau dengan orang tua, dengan keluarga, dan dengan sesama. Ini empati. Basic daripada bisnis. Karena bisnis itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat peluang atas dasar empati itu tadi. Kita tahu masalah orang, kita tahu kebutuhan orang. Dari sanalah ada solusi. Masalah dan kebutuhan itu bisa jadi peluang. Nah, kalau kita tidak terbiasa membangun hubungan yang berkualitas, nah sepertinya kita akan susah menemukan apa yang ingin kita beri sebelum kita menerima. Nah, itu gitu. Jadi kita harus memberi apa yang ingin kita beri sebelum kita menerima. Ya, ini harus bangun hubungan yang berkualitas. Kira-kira seperti itu. Lalu, yang tidak boleh dilupakan dalam bisnis adalah harus rasional. Apa itu rasional? Masuk akal. Bisnis hitung-hitungan. Bisnis nggak ada istilahnya itu perasaan. Mulainya dari hitung-hitungan. Ya. Apa rasional dalam bisnis? Coba kita cek 5 dashboard bisnis. Ada 5 dashboard dalam bisnis. Yang pertama adalah finansial dan accounting.
Jadi kita punya bisnis itu kan mesti mulainya dari finansial dan accounting. Ya, modal, katakanlah seperti itu. Oke, saya punya modal. Nah, dari modal ini, ya, saya mau hitung. Ini untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa kebutuhannya. Saya hitung. Nah, modal ini kita akhirnya membuat sebuah produk. Seperti yang saya sampaikan tadi, tangga pertama adalah buatlah produk yang market fit. Produk yang diterima oleh market. Oke, saya bikin produk. Dari modal ini, lahirlah sebuah produk. Lalu ketika produk ini mau saya tawarkan, pasti saya harus cari siapa yang bisa menawarkan produk ini. Bisa saya sendiri selaku owner, ya karena modalnya kecil ya udah saya sendiri, ya kan. Tapi kalau modalnya cukup gede dan ini butuh orang ahli untuk menawarkan, tidak hanya orang menawarkan, orang harus riset, harus bikin plan, harus apa kan itu. Maka kita bikin yang namanya HR, ya ada apa dashboard tentang HR, tentang SDM. Nah ini, barulah dari HR ini kita melakukan yang namanya marketing dan selling. Ya, HR melakukan marketing dan selling. Di produk ini dijual ya kepada market untuk mendapatkan balik ke finansial, untuk mendapatkan omset. Dan omset dikelola lagi. Mana yang masuk HPP, mana yang masuk biaya gaji, operasional, dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Oke? Dan agar 4 pilar ini bisa berjalan, semuanya harus 4 pilar ini nanti akan dikendalikan oleh dashboard operasional. Operasional ini adalah yang menjalankan pilar-pilar ini. Nah, supaya teratur. Ya, menjalankan sesuai dengan fungsinya. Jadi ini ada hitung-hitungannya semuanya. Maka rumusnya adalah bagaimana dari segi finansial dan accounting adalah labanya harus ditingkatkan, biayanya harus diturunkan, betul ya? Labanya ditingkatkan, biayanya diturunkan, produknya juga seperti itu, produk kualitasnya ditingkatkan, tapi HPP-nya harus turun. Jadi jangan semakin lama harga produknya semakin mahal. Ya kalau kita biasanya mungkin awal-awal ya karena produksinya dalam skala kecil, biasanya HPP-nya tebel itu Mas. Nah, tapi kedepannya produknya semakin kualitas, biaya HPP-nya harus semakin turun. Mungkin dengan teknologi, mesin, dan sebagainya. Sama dengan HR, ya produktivitas karyawan harus ditingkatkan, atau produktivitas SDM harus ditingkatkan, dan turnover-nya harus diturunkan, ya konfliknya harus diturunkan. Nah ini ada banyak indikator HR yang harus diturunkan dan ada banyak indikator yang harus dinaikkan. Pun sama dengan marketing, ya omsetnya dinaikkan, ya penjualannya dinaikkan, jumlah per piecesnya ditambah, kategorinya ditambah, tapi biaya promosinya ya supaya nggak terlalu boncos, prosentasenya mulai diturunkan atau disesuaikan. Itu seperti itu. Ini rumus dalam berbisnis harus rasional. Nah, ini saya ambil sertifikatnya adalah sertifikat dari Coach Ridwan. Kaitannya dengan rasional dari bisnis ini adalah ini yang saya ceritakan, ini lebih sederhana daripada BMC karena BMC mungkin lebih kepada bisnis secara umum global, kalau ini sudah disesuaikan dengan UMKM. Jadi satu borang ini bisa untuk memetakan bisnis kita secara berkelanjutan seperti apa. Tidak saya bahas di sini, silakan untuk mengikuti ya bisnis roadmap model ya yang membuat kita bisa tahu kira-kira bagaimana memetakan penyakit atau diagnosa bisnis kita. Itu seperti itu. Itu rasional dalam bisnis. Kemudian yang keempat adalah kapasitas kita sebagai pebisnis harus selalu ditingkatkan. Ini fundamental yang keempat. Ya. Karena apa? Sukses itu adalah kapasitas, Bapak Ibu. Ibarat kesuksesan itu adalah air hujan yang turun. Lalu kita keluar, ya, membawa satu gelas,
set, 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 dengan harapan ya kita mampu menampung air hujan. Kira-kira berapa air yang bisa kita tampung? Ayo silakan ketik di kolom komentar. Berapa air yang bisa kita tampung? Oh, ada orangnya nggak ini? Silakan Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Berapa yang bisa kita tampung, Bapak Ibu? Nah, oke, banyak. Ini saya bawa cuma 1 gelas ya. Ya. Jadi sama, biasanya yang bisa kita tampung adalah 1 gelas. Tapi Bapak Ibu, Anda harus pastikan bahwa gelasnya tidak tertutup. Ya. Karena kalau kita bawa gelas dan gelasnya ada tutupnya, maka Anda tidak akan mendapatkan air hujan. Berarti apa? Anda tidak akan mendapatkan kesuksesan. Itu ilustrasinya, ini kapasitas. Ya. Jadi buka gelasnya. Ya, buka gelasnya, tampung. Itu yang kapasitas. Itulah kesuksesan yang Anda sudah takar dengan gelas ini. Tapi kalau Anda bawa ember, maka yang Anda takar adalah ember. Kalau Anda membawanya bak, maka yang Anda dapatkan adalah 1 bak. Kalau Anda membangun kolam renang, maka yang Anda dapatkan adalah 1 kolam. Ya, artinya apa? Yang Anda dapatkan sekarang adalah bentuk dari berapa kapasitas yang Anda miliki sekarang. Ya, oleh karena itu kita bicara kapasitas berarti bicara wadah. Wadah berarti apa? Kita bicara volume. Dan rumus kapasitas ya itu seperti ini Bapak Ibu. Ada panjang, lebar dan tinggi. Kalau tinggi itu apa? Ternyata kita punya rumus yang harus kita tinggikan adalah sumbu spiritual. Artinya apa? Tinggikan iman Bapak Ibu. Tadi bisnis ragu, bisa sukses enggak, bisa raih omset besar enggak, itu semuanya tergantung dari iman. Ya, kalau kita yakin bahwasanya ini kun fayakun bisa, ya kalau kita yakin bahwasanya ini adalah untuk kebaikan, maka ya kita nggak akan goyah karena kita punya tingginya iman. Lalu iman kan nggak cukup, kita harus punya panjang. Apa yang panjang Bapak Ibu? Yang panjang adalah sumbu bisnis. Maka di sini kita harus panjangkan ilmu. Berarti artinya apa? Iman yang tinggi, ilmunya harus panjang. Berarti hadiri majelis-majelis ilmu. Ikuti Zoom-Zoom seperti ini. Ikut seminar, belajar, beli buku, dengerin e-course, lihat YouTube pembelajaran dan sebagainya. Itu adalah bagian dari panjangkan ilmu. Imannya tinggi, ilmunya sudah panjang, tapi semuanya nggak bisa terlaksana kalau kita nggak lebar. Apa yang lebar? Yang lebar adalah sumbu leadership. Artinya apa? Lebarkan amal. Gitu ya. Jadi harus eksekusi Bapak Ibu. Iman, ilmu, terus nggak eksekusi. Ya sama aja. Ya, nggak akan bisa terbentuk sebuah kapasitas. Maka harus disiplin eksekusinya. Jadi habis dari dapat pembelajaran, ya jangan hanya ditutup bukunya, tapi langsung diaplikasikan, ya kan? Langsung dibuat yang namanya action plan-nya, langsung dibuat ini kapan deadline-nya dan sebagainya, ini PIC-nya siapa dan sebagainya. Maka tinggikan iman, panjangkan ilmu, lebarkan amal. Maka ini bahasa kerennya belief, strategi, dan action. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu poinnya ya. Oke, setelah itu amanah dalam bekerja sama. Ingat, bisnis nggak bisa sendirian. Betul. Ya, mau sampai kapan kita jalankan bisnis? Wah, Pak, nanti saya rekrut karyawan saya tiba-tiba nyolong. Nah, misalnya gitu ya. Nanti saya ajari karyawan saya pinter, pindah jadi kompetitor. Pindah ke kompetitor atau jadi kompetitor saya, gitu ya. Supplier saya diambil semua, customer saya diambil semua. Maka ya kita harus amanah. Amanah sejak dari mana? Sejak dari pikiran dan sejak dari diri sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, Anda jangan usah khawatir. Kalau kita niatnya baik, amanah dalam kerjasama, insya Allah orang yang mau kerjasama dengan kita didatangkan orang-orang yang amanah pula. Seandainya Bapak Ibu punya pengalaman bekerja sama dengan orang-orang yang tidak amanah, insya Allah itu dalam rangka apa?
Anda sedang dijauhkan dari orang-orang yang tidak amanah. Jadi nggak usah baper, justru bersyukur. Hari ini kita ditipu, bersyukur kita tidak ditipu yang lebih besar. Dikelihatkan bangkainya hari ini daripada ini nggak dikelihatkan bangkainya, ya. Tapi akhirnya kita akan ditipu dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi amanah dari sejak diri kita sendiri aja. Insya Allah kita akan dapat tim yang amanah. Kita akan dapat vendor-vendor yang amanah, supplier-supplier amanah. Saya di bidang wedding itu ya gonta-ganti supplier, gonta-ganti vendor. Itu udah biasa, Bu. Yang penting niat kita adalah tidak sedang menipu orang. Insya Allah datang itu orang-orang yang amanah semua, yang ingin cari uang yang halal gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih banyak orang yang amanah. Kita hanya mungkin pikiran kita yang mengundang orang ingin menipu kita. Tapi kalau pikiran kita adalah, oke, saya bisnis saya visinya seperti ini, saya ingin bekerja secara benar, gitu ya. Bisnis saya menebar manfaat, insya Allah itu magnetnya datang. Dapat SDM yang amanah, dapat vendor-vendor yang amanah. Betul. Seperti itu. Ya. Artinya amanah itu ya tidak hanya di bibir. Nah, ini dari Coach Dr. Fahmi ya. Tidak hanya dari perkataan. Tidak hanya dari, oh ini saudara saya, Mas. Ini saudara saya, Coach, gitu ya. Masa nggak amanah, gitu ya. Nah, ingat yang biasanya gitu-gitu itu yang biasanya selalu meleset ya Bapak Ibu ya. Jadi bedakan, bisnis ini kan rasional, maka dalam hal amanah harus ada hitam di atas putih. Harus ada perjanjian apa yang mau disepakati dan harus ada syarat pekerjaan yang harus dijalankan. Maka di sini Coach Dr. Fahmi menggunakan atau membuat kaidah 13 syarat perjanjian dan pekerjaan. Harus jelas pekerjaannya, jelas ukurannya, jelas tindakannya, jelas outcome-nya, jelas waktunya, jelas pelakunya, jelas pembuatnya, jelas pirantinya, jelas akibatnya, jelas biayanya, jelas siapa yang membayarnya, jelas tempatnya, dan yang terakhir jelas resikonya. Ini yang paling penting. Kadang bayangannya kalau kerjasama itu yang dibahas itu apa? Untungnya tok. Untung piro bagianku. Piro iki? Wah, gak sami nih. Ayo ini mau. Negosiasinya luar biasa. Tapi kalau bicara resiko nggak ada yang pernah mau bahas. Pokoknya di dulu nanti resiko belakangan. Nah, ini yang bahaya. Yang hal-hal yang seperti inilah yang mengakibatkan nanti kerjasama itu putus di tengah jalan. Betul. Gara-gara apa? Tidak diperjelas resikonya. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya ini. Kalau kita mau bekerja sama, ya periksalah dokumen kelengkapan kemitraan usaha. Ya, kerjasama ini kan entah franchise, entah kita nawarin seller dan sebagainya. Maka ini, ada beberapa dokumen yang harus tahu. Punya sertifikat Sukovindo enggak? Ya. ISO yang relevan atau yang lain. Intinya menunjukkan bahwa produkmu ini ya aman. Ya kan? Nanti jangan-jangan produknya ini yang saya jual ini enggak aman. Nah, kan saya sebagai reseller khawatir ya. Nanti misalkan saya jadi distributor, ternyata produk-produk yang kita stok ini adalah produk-produk yang tidak melalui uji lab dan sebagainya, ini masalah. Ya. Punya izin atau dokumen Kementerian Kesehatan enggak? Kalau misalkan produknya kaitannya dengan kesehatan. Punya dokumen Kementerian Perindustrian enggak? Ya. Haki, merek, brand gimana? Standar nasional SNI gimana? Hak cipta lain. BPOM gimana? Halalnya gimana? Pendirian perusahaan gimana? NPWP gimana? NIB, ya. Sertifikat internasional, website, SEO, proposal penawaran, company profile, daftar 5 produk kompetitor, video branding tiap produk, link sosial media, list 100 daftar pembeli big user. Nah, misalnya user-user besar gitu ya. Nah, ini lengkap gitu ya. Nah, supaya kita akhirnya paham. Saya yakin karena apa? Sudah jelas syarat dan
perjanjian dan pekerjaannya, dan dokumen kemitraannya sudah lengkap. Saya mau kerjasama. Nah, kira-kira gitu. Amanah. Oke. Dan yang paling terakhir adalah fundamentalnya adalah halal dalam semua aspek. Apa itu? Ya, halal produksinya. Ya, halal produknya. Halal prosesnya. Halal transaksinya, dan halal kerjasamanya. Nah, itu seperti itu. Sehingga itulah fundamental bisnis pengusaha muslim yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasinya. Mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Pram. Oke, makasih Coach. Wah, ini materinya mantap sekali. Ini pertanyaan pertama dari saya nih Coach. Ini tentang tadi dijelaskan. Iya, ini tadi dijelaskan tentang tangga kemapanan bisnis. Ini saya ibaratkan seperti membangun rumah, Coach. Untuk fondasi bisnis, menurut Coach Arvin yang baik itu seperti apa, Coach, untuk bisa menopang tangga kemapanan bisnis? Ya, itu tadi. Kalau bicara apa bisnis itu, inputnya adalah clarity of why. Jadi alasan kenapa kita harus menjadi seorang pebisnis. Dari alasan itu akan kelihatan. Kalau kita gambarkan itu seperti piramida, Mas. Jadi alasan pertama itu saya tanya kepada banyak UMKM, kenapa kok mau jadi pebisnis? Paling klasik adalah bayar hutang. Ya, saya punya hutang banyak. Nah, ini. Jadi saya ingin melunasi hutang. Itu yang pertama. Jadi dia dalam kondisi bukan hanya nol, tapi minus. Ya, karena apa? Ini saya karyawan sudah dipecat, gini saya ini, maka saya bayar hutang. Kita banyak cerita-cerita yang seperti itu. Yang kedua apa? Alasan Anda berbisnis apa? Ya, saya ingin memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk sebagai penghasilan. Nah, itu alasan yang kedua biasanya. Dia mulai bisnis dari nol dan dia ingin jadikan bisnis untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Ya, karena apa? Ya, bekerja mungkin sudah nggak mungkin. Ya, siapa yang mau menerima misalkan katakanlah yang tidak punya background pekerjaan atau usianya sudah 30 plus, itu kan rata-rata kalau perusahaan merekrut karyawannya di usia 30 ke bawah atau 25 ke bawah, kan gitu. Cenderung rekrutnya di sana, kecuali kalau profesional. Itu memungkinkan. Jadi alasan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang alasan ketiga, untuk kesejahteraan hidup. Jadi sudah mulai ada keinginan yang lebih daripada hanya sekedar kebutuhan. Pengen punya rumah, pengen punya mobil dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai keinginan. Tapi masih sekitar dirinya dan keluarganya. Nah, itu gitu. Dan alasan yang keempat, yang paling kuat adalah ingin menebar manfaat yang lebih luas untuk masyarakat dan dunia. Nah, berarti ada yang di luar dari dirinya. Ini yang paling kuat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan motivasi spiritual. Nah, itu yang paling kuat. Kenapa? Karena bisnis tidak hanya dijalankan untuk kepentingan pribadi, tapi bisnis dijadikan kendaraan untuk meraih ridho Allah. Nah, itu kira-kira gitu. Itu luar biasa itu. Dan semua rata-rata bisnis manapun yang saya pelajari, bahkan yang luar sekalipun, punya misi-misi yang luas untuk masyarakat. Ya, kita tahu ada produk kesehatan untuk bagaimana semakin luas orang lebih sehat, lebih bahagia. Itu seperti itu. Ada juga yang ingin bisnisnya itu ingin menghasilkan memberantas buta huruf Al-Qur'an dan sebagainya. Itu energi yang menurut saya luar biasa. Nah, itu seperti itu, Pak Bram. Wah, mantap. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Muzamil.
Izin bertanya, Coach, terkait kerjasama untuk UMKM mikro, apakah tetap diperlukan perjanjian kerjasama dengan menggunakan materai? Betul, betul ini Pak Ahmad Muzamil. Ya, jadi justru ya menurut saya ini yang perlu kita harus biasakan, mindset kita adalah jangan mengecilkan kita yang UMKM. Start kita UMKM Pak Muzamil. Tapi justru dengan kita yang punya kesadaran penuh bahwa kerjasama ini hitam di atas putih, bukan dalam rangka mencurigai partner kita, bukan. Tapi justru saling mempercayai, ya kan? Saling enak di depan gitu loh. Justru nanti Anda akan ketemu dengan orang-orang yang akhirnya luar biasa. Ini kan perusahaan baru ini. Nah, misalkan gitu. Ini usaha rumahan, misalkan gitu ya. Tapi kok dikelola secara profesional, itu orang malah senang. Nah, kecuali kalau yang Anda ajak kerjasama itu pada awalnya memang punya niatan ngemplang. Pasti dia nggak akan mau tanda tangan. Ini ono apa-apa iki. Waduh aku lah gak iso nipu iki. Waduh aku gak iso ngene. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan perjanjian itu, wah nanti jangan-jangan nanti menghambat. Insya Allah enggak. Ya, itu hanya mindset kita aja. Malah nanti, wih luar biasa. Berarti kita udah enak-enak yes, enak-enakan. Ya, formal, jelas, dan sebagainya. Tidak ada transaksi di bawah meja. Kira-kira seperti itu. Ini sambil menyambungkan, Coach, dari Pak Ahmad Muzamil, ada beberapa teman itu takut kalau perjanjian itu tidak menggunakan materai. Apakah tidak menggunakan materai itu masih tetap berkekuatan hukum, Coach? Kalau itu ya menurut saya enggak ya, karena ya itu hanya apa namanya ya apa ya ibaratnya kalau materai ini kan kaitannya, saya mungkin kurang kompeten ya untuk di bidang hukum bisnis ya. Tapi menurut saya paling tidak ya kalau itu kan bisa menjadi bukti ya. Ini loh sudah apa di atas apa bahasa lembar negara, ibaratnya apa materai ini bayar perjanjian ini sudah bayar pajak lah kira-kira gitu lah. Itu gitu. Oke. Ini dari Pak Randy nih, Coach. Dalam pandangan Coach, prinsip atau fundamental bisnis yang baik itu lebih baik cuan besar atau memiliki manfaat yang besar? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau mau dipisahkan sekalipun, itu dalam prakteknya tetap membutuhkan. Saya contoh, ini kan gini, seolah-olah cuan besar itu adalah bisnis, manfaat besar itu realitasnya adalah yayasan. Benar ya? Ya, kita memang tidak boleh mengelola bisnis kita seperti yayasan. Tapi sekarang Bapak Ibu, yayasan itu juga butuh cuan besar. Betul. Ya, jadi ini nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau misalkan ini kita mau gabungkan, mana yang lebih dulu? Kita mau berorientasi pada apa? Banyak perusahaan besar yang dia sudah tidak berbicara uang lagi, tapi berbicara manfaat. Karena manfaat semakin besar, cuannya semakin besar, kan gitu. Kita bicara misalkan manfaat ya manfaat apa misalkan gitu ya. Menyembuhkan penyakit, ini kan manfaat misal gitu. Itu kalau memang produk kita adalah produk satu-satunya yang bisa, nah misalkan gitu ya, menyembuhkan penyakit, itu cuannya ngikuti Pak. Kan gitu. Nah kira-kira gitu, nggak bisa dipisahkan menurut saya. Ya, seandainya dipisahkan pun ya jatuhnya adalah bisnis sama yayasan. Tapi sekarang pun ya bisnis itu semuanya manfaat, akhirnya menghasilkan cuan yang besar. Karena kalau fokusnya ke cuan, belum tentu dapat manfaatnya. Ya tentunya dengan cara-cara yang tidak baik itu pasti dapat cuan besar. Tapi manfaatnya justru tidak dirasakan, justru banyak mitra yang dibohongi. Tapi kira-kira sebagai pebisnis dapat cuan besar nggak? Dapat. Tapi kalau misalkan fokusnya pada manfaat, ya maka pasti melalui cara-cara yang baik, cara-cara yang bagus, yang halal, kira-kira gitu. Karena semuanya merasakan manfaat, baik pebisnis, supplier,
customer, semuanya merasakan manfaat, maka cuannya pasti besar. Nah, itu gitu. Jadi kalau diurutkan seperti itu kira-kira. Mantap, mantap, mantap. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Dendi. Izin bertanya, Coach. Tadi dari BRM3, pertanyaan ada berapa? Fungsinya masing-masing apa aja BRM? BRM itu kalau di Coach Ridwan Abadi itu fungsinya adalah di level tangga kemapanan bisnis. Jadi untuk level 1.0 itu ya kita mulai how to start. Bagaimana kita memulai bisnis. BRM 2.0 itu berarti how to run. Bagaimana bisnis kita sudah mulai lari. Berarti fokusnya adalah marketing mastery, 7 jurus banjir order. Kalau 3.0 itu adalah how to grow, gimana bisnis kita bertumbuh. Berarti kita berbicara tentang bagaimana membangun organisasi bisnis, ya manajemen organisasi dan sistem. Ya, BRM 4.0 itu kita berbicara tentang how to shifting. Ini bicara tentang digitalisasi. Bagaimana bisnis kita masuk dalam dunia digital. Karena dulu pada saat sebelum COVID, itu kan rata-rata pemainnya offline semua. Nah, ketika ada COVID, nah ini model bisnis banyak beralih ke digital. Nah, maka ini harus shifting. Shifting ke digital. Nah, itu. Nah, BRM 5.0 adalah how to autopilot. Ya, di mana kita bisnisnya bisa autopilot. Ya, itu seperti itu. Kurang lebihnya ada 5. Saya nggak tahu kalau ada update lagi. Ya, karena itu ilmu dari Coach Ridwan. Nah, itu seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Bu Niswa. Izin bertanya, jika produk di toko kita yang di mana sudah menjadi produk utama, ini mengalami penurunan dan dalam penjualannya yang sangat drastis. Untuk mengatasi kondisi ini, jika kami sedikit beralih, dengan kata lain beralih ke produk lain, apakah boleh, Coach? Ya, kalau bicara boleh, boleh aja, tapi yang perlu Ibu siapa ini? Niswa. Ibu Niswa, yang pertama validasi, Bu. Kenapa, Bu, turunnya? Nah, apakah karena kompetitor? Ya, jadi ada pendatang baru kompetitor, ataukah karena mungkin produk Ibu sudah nggak relevan dengan customer atau bayarnya, ya, ataukah produk Ibu itu semakin lama semakin mahal gara-gara supplier Ibu ini ya berulah, ya stoknya sedikit, ya terus habis itu harga HPP-nya mahal, akhirnya mau nggak mau harga jualnya mahal, ya, ataukah di masyarakat itu ada produk substitusi yang menggantikan produk utama yang Ibu pegang. Nah, itu gitu. Jadi validasi dulu untuk keadaan yang Ibu alami sekarang itu sebabnya kenapa dulu. Ya. Lalu kalau misalkan sudah tervalidasi dan memang keputusannya adalah beralih produk, itu boleh. Ya. Sangat diperbolehkan. Jadi pindah atau tidaknya bergantung pada validasinya. Dan pastikan pada saat kita pindah, ya itu memang kita pindah ke tempat yang tepat, ya kan? Sudah pindah, ya ibaratnya kan gini. Nah, ini saya kasih contoh guyonan aja, Bu ya. Ya, ini sudah sama pasangan ini, kok sudah nggak ada kecocokan, gitu ya. Nah, terus ada orang ketiga, kira-kira aku tak pindah ke lain hati. Ternyata yang bajingan yang orang ketiga, lah itu kan bahaya. Nah, kira-kira gitu. Jadi divalidasi dulu, jangan-jangan kita itu bukan karena tidak cocok, oh kita itu gara-gara ya kesibukan masing-masing, akhirnya kita nggak ada waktu ngobrol, kan gitu. Divalidasi dulu. Nah, jangan-jangan memang kita hanya perlu strategi baru saja, tidak harus pindah produk. Tapi kalau memang memang produknya ini memang ya harus, ya kita bisa modifikasi produk kita atau pindah sekalian 100%. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Ini tadi Bu Niswa berkomentar kurang relevan, Coach. Ya, relevan gimana maksudnya? Kurang relevan seperti apa produknya? Mungkin bisa diceritakan, Mas
produknya apa, terus Bu Risma keadaan. bisa open mic. Kurang relevannya seperti apa, Bu? Ya, jadi biar apa tergambar itu. Pada prinsipnya gitu sih, Mas. Jadi produk itu di tangga kemapanan bisnis itu tidak ada produk yang abadi. Ya, produk itu selalu kita harus kaizenkan, inovasikan kan gitu. Jadi kita perbaiki sedikit-sedikit ya, atau bahkan kita rombak sekalian gitu ya. Itu sebuah keniscayaan menurut saya. Ya. Karena apa? Masyarakat, market itu kebutuhannya udah berbeda. Keinginannya juga beda. Maka kita nggak mungkin istilahnya itu produknya itu mulai dari sekarang sampai nanti menjelang kiamat produknya tetap aja itu nggak mungkin. Jadi selalu ada inovasi ya. Jadi buat apa? Buat kita ini apa namanya biar tetap relevan pada customer. Jadi mungkin kurang relevan, berarti solusinya Bu ada 2 ya. Modifikasi produknya sesuaikan supaya lebih relevan, atau kalau misalkan memang sama sekali tidak relevan, maka ya kita ganti produk 100% gitu ya. Itu juga diperbolehkan ya. Oke, karena saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat mau untuk masuk ke grup webinar dulu, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Ini karena sudah terlalu malam untuk sesi Zoom UMKM Expo saya tiadakan. Kita foto bersama ya. Izin ini ya, apa namanya closing statement mungkin? Ya, silakan Coach. Closing Oke, statement-nya. Izin saya Bapak Ibu untuk closing statement dari sini ya. Oke. Nah, dari sini ini tadi banyak fundamental bisnis yang kita mulai ya. Kita mau simpulkan agar kita dapat rangkaian materi kesimpulan dari awal kita membahas sampai dengan akhir ini. Intinya adalah apa fundamental bisnis pengusaha muslim. Nah, yang pertama adalah big goal, ya kan? Big goal, besarkan cita-cita perusahaan Anda. Ya, harus punya goal yang besar. Ya, big goal itu tangannya mengepal, gitu ya. Lalu empati pada semua pihak, karena ya strategi terbaik marketing itu adalah care dan empati. Jadi kita empati, mampu merasakan ya perasaan sekitar kita, ya masyarakat kita, customer kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah rasional dalam berbisnis. Berarti kita harus masuk akal, bisnisnya hitung-hitungan, tidak boleh dengan emosional, gitu ya. Yang keempat adalah kapasitas selalu ditingkatkan. Apa? Tinggikan iman, panjangkan ilmu dan lebarkan amal. Nah, ini 3 sumbu yang saya dapatkan dari Coach Ridwan. Kemudian amanah dalam kerjasama. Ini penting. Ya, jadi kita harus amanah dalam kerjasama. Dan yang terakhir adalah halal di semua aspek. Maka fundamental bisnis pengusaha muslim adalah, kalau kita singkat, jadinya berkah. Nah, ini seperti itu. Kenapa kita harus bisnis? Ya, tadi ada pertanyaan, cuan besar atau manfaat besar. Ya, kalau itu dua-duanya kita butuhkan. Tapi kalau kita bicara urutan, maka cari keberkahannya, cari manfaatnya, cuannya pasti dapat. Ibaratnya bisnis kita tidak hanya kejar kesuksesannya, tapi juga harus kejar keberkahannya. Betul. Saya ibaratkan sukses dan berkah itu seperti tarikan nafas dan hembusan nafas. Nah, coba Bapak Ibu ikuti saya. Ya, kalau Anda menginginkan kesuksesan dalam bisnis, itu seperti Anda menghirup udara. Nah, menghirup udara. Oke, kita praktek bareng-bareng ya. Oke, kita ingin sukses. Nah, tarik nafas sedalam-dalamnya. Oke, 1, 2, 3. Sukses kita raih. Sukses kita raih. Kita tarik nafas kita. Nah, tahan. Jangan keluarkan Bapak Ibu. Tahan. Tahan dulu, kan pengen cari kesuksesan, gitu kan? Maka tarik semua udara, tarik semua oksigennya ini.
Oke, sampai dalam itu kalau kita ingin kesuksesan. Tahan, jangan keluarkan. Gimana rasanya dada kita? Sesak, sakit, ya. Terus kita susah nafas, terus tiba-tiba kita itu pusing bahkan, ya kan? Bahkan bisa saja kita kalau memaksakan kehendak kita hanya cari kesuksesan saja, maka bisa-bisa kita pingsan. Tapi coba kita sudah tarik nafas itu, lalu kita hembuskan nafasnya. Nah, hembuskan nafas. Oke, kita praktek bareng-bareng. Sukses, kita tarik, ya, kita tarik dalam-dalam. Nah, kemudian hembuskan secara perlahan. Ini adalah menghembuskan adalah bagian dari kita mencari keberkahan. Keberkahan. Jadi sukses berkah, sukses berkah. Maka dalam sebagai pengusaha muslim kita harus meraih kesuksesan dan keberkahan. Jangan dipisah-pisah, dua-duanya harus kita raih. Karena dengan kesuksesan dan keberkahan kita akan bisa menebar manfaat untuk semuanya. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Arvin atas pematerinya hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Semoga mencerahkan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di webinar minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach.